Setelah 5 hari mencoba dan gagal terus, Nyasu akhirnya memutuskan untuk menyerah membangun patung dirinya sendiri. Alih-alih melanjutkan proyek patung yang tak kunjung selesai, Nyasu memutuskan untuk menikmati 2 hari terakhir liburannya di Big Town dengan santai. Dia membuka keranjang pikniknya dengan ceria, dan mengeluarkan sepotong sandwich yang lezat serta kopi yang hangat. Sedangkan di sampingnya ada patung Tauros, dan Nyasu mulai berhayal tentang patung emas yang dibangun untuk dirinya. Patung emas Nyasu yang bersinar akan cocok untuk menghiasi taman kota ini. Saat dia masih terlarut dalam hayalan indah itu, Nyasu mencoba meraih makanannya. Namun alih-alih menggigit sandwich, dia justru menggigit tangannya sendiri. Nyasu yang kesakitan segera meniup tangannya, sembari mencari kemana menghilangnya makanan tersebut. Nyasu lalu melihat sandwich melayang di udara, mengira dia sedang berhalusinasi karena merasa sangat lapar. Nyasu mencoba meraih sandwich itu, tapi sandwich tersebut malah meluncur pergi, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang memindahkannya. Nyasu yang marah mencoba lagi dan berlari mengejar sandwich yang aneh itu. Ternyata ada sebuah garis merah yang nampaknya sedang membawa sandwich tersebut. Melihat kejadian ini, Pichu Brother yang sedang bermain di dekat pohon, memutuskan untuk ikut mengejar. Mereka segera bergabung dalam pengejaran, merasa penasaran dengan apa yang terjadi. Di sisi lain, Azumarill sedang sibuk menyiapkan meja makan untuk teman kecilnya, Azurill, yang akan datang berkunjung sebentar lagi. Azumarill dengan hati-hati meletakkan beberapa bunga dalam vas sebagai hiasan, lalu mundur sedikit untuk memeriksa apakah semuanya sudah sempurna. Sementara teman-temannya mengamati dengan antusias. Tiba-tiba, sandwich yang melayang itu melintas di depan mereka, diikuti dengan Nyasu yang nampak sangat marah. Nyasu melompat ke meja yang sudah disiapkan dengan rapi oleh Azumarill, menghancurkan semua yang sudah Azumarill susun dengan susah payah. Azumarill dengan sabar mulai memperbaiki semuanya, tapi Nyasu datang lagi, kali ini membalikkan seluruh meja makan. Azumarill yang marah memanggilnya untuk memperbaiki meja itu, namun Nyasu hanya meminta maaf sambil mengatakan bahwa dia sedang buru-buru mengejar sandwich yang melayang dengan sendirinya. Sandwich yang aneh itu berbalik arah dan berlari lagi, menuju Pokemon lainnya, lalu berbelok ke kiri. Para Pokemon yang melihat ini memutuskan untuk membantu Nyasu dan mengejar sandwich tersebut. Namun saat mereka berlari, mereka tak sengaja menabrak Azumarill, membuatnya terjatuh ke tanah. Azumarill kini benar-benar marah dan mulai menyemprotkan air ke segala arah. Namun setelahnya dia ditinggalkan sendirian. Di sisi lain, Teddiursa yang sedang menggali tanah di taman menemukan kacang. Namun dia sangat kecewa karena ternyata isinya kosong. Ketika Teddiursa mendengar keributan di sekitarnya, dia berhenti menggali dan melihat sekelompok Pokemon yang sedang mengejar-ngejar sandwich yang melayang. Tanpa diduga, garis merah yang membawa sandwich itu tersandung batu, dan sandwich terbang masuk ke dalam mulut Teddiursa. Teddiursa yang sangat rakus dengan cepat menelan sandwich itu sebelum Nyasu bisa menghentikannya. Nyasu kini merasa frustrasi karena sandwichnya yang melayang itu kini hilang begitu saja. Pichu Brothers dan Pokemon lainnya yang penasaran melihat jejak kaki di tanah dekat sana. Nyasu segera mengeluarkan kaca pembesar dan mulai memeriksa jejak kaki tersebut dengan teliti. Jika dia bisa menemukan pencuri itu, maka pencuri itu harus membayar untuk apa yang telah dia perbuat. Nyasu kemudian duduk di tanah dan berpikir keras, berusaha menemukan petunjuk. Dia mulai memeriksa kaki para Pokemon, namun tak menemukan kecocokan. Nyasu merasa bingung dan sedih karena sudah berusaha begitu keras tanpa hasil. Tiba-tiba, garis zigzag merah yang sangat mencolok melintas di depan mereka. Semua Pokemon langsung menyadari bahwa itu pasti pelaku yang mereka cari-cari. Dengan semangat, mereka semua mulai mengejar garis merah dengan berlari menyusuri taman. Setelah beberapa saat, garis itu berlari masuk ke sebuah stadion yang besar, di mana terdapat lukisan-lukisan zigzag berwarna-warni yang indah di dindingnya, yang ternyata dilukis oleh Smeargle. Pada awalnya, Nyasu tidak tahu harus berbuat apa, tapi kemudian dia melihat salah satu apel itu melayang di udara. Nyasu mencoba mengikuti apel tersebut, namun tiba-tiba apel itu menghilang. Pichu Brother kemudian meminta Smeargle untuk menyemprotkan cat ke berbagai arah, mengungkapkan bahwa ternyata ada Pokemon yang tak terlihat di sana. Pokemon yang tak terlihat itu adalah Kecleon. Nyasu yang terlanjur kesal segera memanfaatkan situasi ini dan dengan sengaja menabrak Kecleon yang sudah terlihat.
Pokemon-Pokemon lainnya berkumpul dan dengan cepat mengetahui bahwa mereka akhirnya berhasil menangkap Kecleon. Para Pokemon pun mulai mengejar Kecleon yang kini berlari dengan cepat. Namun Kecleon menghilang lagi dalam sekejap mata, membuat mereka kebingungan. Nyasu lalu menyadari adanya jejak kaki kuning yang ditinggalkan oleh Kecleon, membimbing teman-temannya menuju ke tempat tersebut. Setelah berjalan beberapa langkah, jejak kaki itu membawa mereka ke sebuah tabung beton yang cukup besar, tempat di mana jejak tersebut berakhir. Mereka mengintip ke dalam dan melihat Kecleon sedang merawat Azurill dengan sangat hati-hati. Kecleon membuka mulutnya dan memberi Azurill sepotong apel. Nyasu dan kawan-kawan jadi merasa bersalah setelah mengetahui bahwa Kecleon hanya mengambil sandwich itu untuk memberi makan Azurill yang sedang lapar, dan bukan untuk dimakan sendiri. Setelahnya mereka bertemu dengan Azumarill, yang sudah selesai mendekorasi meja makan dengan sangat baik. Di sini Kecleon menjelaskan bahwa di suatu hari dia menemukan Azurill yang kedinginan dan lapar. Akhirnya karena kasihan, dia pun membawanya pulang dan memberinya makan. Azumarill mengucapkan terima kasih kepada Kecleon atas kebaikannya, dan mengundang semua Pokemon untuk makan siang bersama-sama. Semua Pokemon kemudian duduk bersama di meja yang sudah dihias dengan cantik oleh Azumarill, dan mulai menikmati makanan yang lezat, penuh dengan buah-buahan segar. Mereka tertawa dan menikmati kebersamaan ini, menyadari bahwa meskipun sempat marah dan bingung, mereka akhirnya bisa menyelesaikan semuanya dengan damai dan bahagia. Keesokan harinya, Azumarill sangat sibuk seperti biasanya mempersiapkan pesta untuk merayakan kedatangan temannya, yaitu Azurill. Dikala Azumarill mempersiapkan segala sesuatu, Pichu Brother terlihat sedang bermain kejar-kejaran dengan Azurill. Namun Pichu Little malah bersembunyi di balik semak-semak untuk mengambil makanan secara diam-diam yang dipersiapkan Azumarill. Untungnya Pichu Big dengan cepat menghentikannya. Pichu Big marah dan memberi nasihat pada Pichu Little untuk tidak melakukan hal yang tidak perlu. Saat mereka sedang membicarakan itu, tiba-tiba mereka menyadari bahwa Azurill sudah tidak ada di tempatnya lagi. Di sisi lain, Nyasu sedang berjalan sendirian di gang belakang kota. Dia merasa lelah, bosan, dan tidak tahu harus berbuat apa. Saat Nyasu menatap ke atas, dia melihat seekor Skitty yang sedang tidur di balkon sebuah gedung. Melihat Skitty yang cantik, Nyasu langsung merasa jatuh cinta padanya. Dia pun berusaha membuat tampilan romantis dengan membuat wajah ciuman dari asap. Nyasu kemudian mencoba terbang ke atas untuk mencium Skitty, namun sayangnya Skitty malah menggoyangkan ekornya dan menyebabkan asap yang dibuat hilang begitu saja. Nyasu merasa kecewa dan menghela napas panjang, merasa bahwa ini bukan takdirnya. Akhirnya Nyasu pun melanjutkan perjalanan dengan langkah yang sangat sedih, merasa tidak tahu harus bagaimana lagi. Sementara itu, di taman yang penuh ban bekas, Pichu Brother sedang mencari Azurill yang menghilang. Tak dapat menemukan Pokemon tersebut, mereka segera mengumpulkan teman-temannya yang lain. Pichu Brother dan kawan-kawan segera memulai pencarian di sekitar taman. Dan tak lama kemudian, mereka melihat Azurill melompat-lompat ceria, menyeberangi jalanan yang padat. Azurill terlalu asik bermain sendirian hingga tak menyadari akan hal ini. Para Pokemon dibuat ketakutan melihat Azurill yang hampir ditabrak. Namun untungnya Azurill berhasil menyeberangi jalan dengan aman. Namun Pichu Brother merasa mereka harus lebih hati-hati, dan mengarahkan teman-temannya untuk menyeberang jalan dengan lebih aman di tempat penyeberangan yang disediakan. Azurill kemudian melompat ke dalam sebuah gang dan tiba-tiba mendarat di atas Wooper yang sedang berenang di drum air. Pichu Brothers dan teman-temannya yang mengikuti dari belakang juga ikut-ikutan menginjak Wooper. Wooper merasa bingung sejenak, tapi akhirnya dia memutuskan untuk bergabung dengan mereka dalam pengejaran tersebut. Pichu Brother dan kawan-kawan masih mengikuti Azurill yang melompat-lompat di sekitar pelabuhan. Ketika Azurill hampir saja tercebur ke dalam air, tapi ternyata malah mendarat di atas Feraligatr yang kebetulan keluar dari permukaan air. Azurill dengan ceria melompat dari punggung Feraligatr dan berhasil sampai ke sisi pelabuhan dengan aman. Para Pokemon yang mengikuti pun hanya bisa tertegun melihat kejadian itu. Azurill tidak kehilangan semangatnya dan terus melompat-lompat melewati gang lainnya, sementara kelompok Pokemon terus mengejarnya dengan penuh semangat. Di tempat lain, Nyasu sedang melanjutkan petualangannya. Kali ini, dia melihat gaun pengantin yang dihiasi dengan bunga mawar di etalase sebuah toko.
Nyasu yang sedang mencari cara untuk menggoda Skitty, langsung berpikiran untuk mencuri bunga mawar. Dia berharap bisa membuat buket bunga romantis untuk diberikan pada pujaan hatinya tersebut. Tanpa pikir panjang, Nyasu memanjat tangga dan berusaha memberikan bunga kepada Skitty. Saat Nyasu sudah hampir sampai, Azurill yang lewat melihat bunga-bunga mawar itu dan langsung tertarik. Azurill melompat dengan ekornya untuk mengambil bunga mawar tersebut. Namun dia terjebak di pakaian yang tergantung di antara dua bangunan. Nyasu yang sudah berada di balkon, sangat bangga dengan buket bunga mawar yang dia buat, berharap Skitty akan senang. Namun sebelum Skitty terbangun, Azurill melompat ke tempat bunga mawar itu dan mengambil semuanya. Azurill meninggalkan Nyasu hanya dengan tumpukan pakaian di tangan. Skitty yang terbangun melihat Nyasu hanya membawa pakaian, dan mengira Pokemon hanya datang untuk mengganggunya, jadi Skitty malah mencakar Nyasu, sampai-sampai Nyasu jatuh dari atas tangga yang tinggi. Nyasu malah terlihat kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi, hingga akhirnya menyadari bahwa bunga mawar tersebut telah direnggut oleh Azurill. Namun Nyasu tidak mau menyerah begitu saja. Setelahnya dia memutuskan untuk memberikan kue kepada Skitty, berharap Skitty akan menyukai kue yang dia bawa. Nyasu naik lagi ke atas balkon untuk mempersembahkan kue, namun tiba-tiba Azurill melompat lagi dan memakan kue itu begitu saja. Skitty hanya melihat piring yang kosong melompong, dan karena itu dia pun langsung menutup jendela, meninggalkan Nyasu yang merasa sedih. Nyasu kemudian mencoba merayu Skitty dengan memainkan gitar. Awalnya sepertinya Skitty tertarik dan keluar dari balkon untuk mendengarkan musik yang dimainkan oleh Nyasu. Azurill yang melihat hal itu juga datang, dan mulai menari mengikuti irama gitar Nyasu. Nyasu mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk melampiaskan rasa kesalnya terhadap Azurill. Namun yang terkena imbasnya malahan Skitty. Skitty yang kesal langsung menutup tirai jendela dan menjatuhkan Nyasu dari atas balkon. Nyasu pun menyadari bahwa dia telah gagal besar dan tidak punya harapan lagi untuk memenangkan hati Skitty. Namun dia juga marah melihat Azurill yang sedang tertawa di atas pengorbanannya. Sementara itu, Pichu Brothers dan teman-temannya terus mengejar Azurill. Mereka mendengar teriakannya dan melihat Azurill hampir saja jatuh dari atas atap. Di sini Pichu Brothers meminta Wooper untuk menggunakan water gun, dan Smocam membantu mengarahkan tembakan itu. Pada akhirnya, Azurill berhasil mengembalikan keseimbangannya dan melompat dengan mudah, sementara Nyasu yang berada di belakangnya malah terkena water gun dan terlempar jauh ke langit-langit. Azurill akhirnya melompat ke atas sebuah terpal dan ditangkap oleh teman-temannya. Sementara Nyasu yang jatuh di sisi lain kota, langsung tertindih oleh Snorlax yang sedang tidur. Setelah semua kejadian ini, Nyasu akhirnya kembali ke apartemennya untuk tidur dan beristirahat. Dia tahu harus kembali membantu tim Rocket menjalankan rencana mereka setelah liburannya berakhir.